Oke, selamat pagi semuanya. Pagi ini kita akan ngobrolin tentang LangGraph ya. LangGraph itu apa? LangGraph itu adalah sebuah framework pembaruan dari LangChain. Jadi LangGraph itu adalah framework di mana proses dilakukan sebelum menyentuh LLM. LLM itu ada Gemini, ada ChatGPT, dan lain-lain banyak sekali. Nah, LangGraph ini di dalamnya adalah data atau pengetahuan yang kita pasang sesuai personality di kita atau sesuai fokus pada institusi kita. Nah, contoh kasus yang akan kita bahas adalah seperti chat otomatis atau chatbot yang ada di Shopee misalnya. Di awal-awal akan dijawab oleh AI. Lalu jika di luar dari kemampuan AI maka akan diteruskan ke petugasnya atau ke orangnya. Nah, lalu setelah itu contoh lain yaitu chatbot pelayanan gitu ya, pelayanan atau pertanyaan di berbagai macam platform besar itu menggunakan chatbot seperti itu akan dijawab oleh AI. Lalu jika di luar kemampuan AI maka akan diteruskan ke petugas. Banyak sekali ya contoh-contohnya. Nah, di sini kita bisa menggunakan LangGraph untuk contoh seperti itu. Kita ambil sebelum kita membahas lebih dalam ya, kita ambil contoh kasus yaitu chatbot otomatis pertanyaan tentang sistem pendaftaran di kampus. Nah, LangGraph itu punya dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah kondisional, yang kedua adalah looping. Kondisional itu adalah berisi data yang atau pengetahuan yang akan kita tanamkan di framework tersebut, di mana itu akan mempengaruhi prompt dan respon dari LLM. Dari data itu juga kita memasang sebuah kondisional bahwa jika pertanyaannya belum memiliki prodinya, maka bisa kita tanyakan dulu lebih fokus prodinya apa, prodi tujuan apa, dan lain-lain. Banyak kondisional yang bisa kita pasang di situ. Lalu yang kedua adalah garis besarnya adalah looping. Looping itu akan jadi LangGraph itu akan mengulang lagi pertanyaan jika memang kurang fokus, atau dia akan menguji lagi sampai jawaban dari LLM itu memiliki kualitas yang bagus. Nah, tentu sesuai dengan state, sesuai dengan kondisional yang kita tanamkan di situ. Nah, mungkin kita bisa langsung lihat ya implementasinya bagaimana. Oke, misal contohnya gini, kita masuk ke AI di Gemini ya ini ya. Nah, kita tulis saya ingin kuliah di Universitas Anur. Berapa biayanya? Nah, kalau kita tanya seperti itu, nanti jawabannya adalah seperti ini. Biaya, jalur pendaftaran, dan lain komponen biaya ini sangat banyak sekali. Padahal saya hanya tanya biayanya ya. Bisa saja malah Universitas Anur ini malah nama Anur yang di tempat lain gitu. Jadi memang contoh biaya data lama ya. Jadi isinya adalah jawaban yang sangat kompleks apapun tentang Universitas Anur. Nah, sekarang kita bandingkan dengan kita menggunakan framework LangGraph. Nah, sekarang ini ya, jawabannya seperti ini. Kalian bisa lihat sendiri. Lalu kita menggunakan LangGraph. Nah, LangGraph ini struktur code-nya contohnya seperti ini. Ini bisa kita gunakan di aplikasi kita nantinya. Oke, sebentar. Nah, ini. Saya memasang dulu variabel yang berisi D3 keperawatan, D3 kebidanan, S1 kebidanan, dan ini adalah biaya awal, biayanya segini. Nah, ini semuanya ada ya biayanya, angkanya.
Jadi ini adalah pengetahuan yang saya tanamkan di framework LangGraph. Ya, ini pengetahuannya dulu. Lalu setelah itu saya mendapatkan data itu dari website resminya. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, ini saya mendapatkan data dari website resminya seperti ini ya. Ini saya convert ke teks, lalu saya tanamkan di situ. Nah, di sini ini adalah pembungkus nanti pertanyaan dari user gitu. Nah, jadi kalau pertanyaannya kurang spesifik, maka dia akan kembali menanyakan akan lebih spesifik lagi. Oke, kita sampai ke sini. Jika pengguna bertanya tentang biaya dan Anda tahu program studinya, maka langsung dapatkan dari data. Jika belum, maka akan ditanya prodinya. Nah, ini adalah sebuah kondisional yang kita tanamkan. Tentu ini akan berkembang dengan kita sebagai petugas itu melihat pengalaman-pengalaman pertanyaan itu seperti apa gitu ya. Orang nanya seperti apa dan miss-nya di mana itu akan kita tanamkan di sini. Istilahnya trigger-triggernya atau pagar-pagarnya. Jadi berbagai pertanyaan yang di luar data mungkin. Nah, untuk mendapatkan key itu bisa mendaftar di Google AI Studio ya. Nah, kita coba cek untuk ininya, hasilnya. Oke, kita run. Tadi kan kalau kita menanya AI langsung, jawabannya kayak gini ya, sangat kompleks dan memang ini lebih lengkap banget ya. Ada kelas karyawan, ada reguler pagi, ada KIP, dan segala macam akan disebutkan sama dia. Nah, kalau ini menggunakan framework LangGraph, ini adalah selamat datang di agen biaya kuliah. Nah, ini ya. Kita tanya nih, sama seperti pertanyaan di sini tadi ya. Oke, kita kopas saja mungkin biar nggak ada beda. Saya ingin kuliah di Universitas Anur, berapa biayanya? Oke. Nah, dia akan menjawab, tentu saya bisa bantu untuk program studi apa, misalnya S1 farmasi, D3 keperawatan dan lain-lain, dan jenjang apa gitu. Dia akan menanyakan lagi karena apa? Karena kurang spesifik. Kalau kita isi S1 ilmu komputer, lalu kita enter, maka dia akan membalas baik. Untuk program studi S1 ilmu komputer total biaya awal adalah 8.200.000. Biaya ini mencakup dana pengembangan pendidikan sebesar ini dan SPP per semester sebesar ini. Nah, ini dia mengambilnya dari pengetahuan yang kita tanam di sini. Ya. Jadi dia tidak akan melebar kemana-mana. Dia akan berusaha sesuai dengan data ini, dan jika tidak ada maka dia akan mengulang lagi gitu ya, sampai benar. Nah, itu adalah salah satu contoh implementasi LangGraph terhadap LLM ya. LLM itu bisa Gemini, ChatGPT dan lain-lain, ada banyak sekali. Nah, beda ya, jadi dia akan mengulang lagi. S1 ilmu komputer itu 8.200.000. Coba kita cek di sini. Nah, ini benar ya. Jadi sudah sesuai. SPP semester ini ya. Nah, ini sangat cocok sekali LangGraph ini, frameworknya ini kalau kita pakai di ketika kita membuat chatbot ya. Chatbot itu contohnya di Shopee, chat Shopee itu dan lain-lain, dan chat pelayanan misalnya. Lalu pertanyaan tentang resto, tentang menu misalnya, bisa kita membuatkan chatbot seperti ini. Nah, mungkin itu saja dulu. Jadi kita tahu bahwa kalau kita membuat aplikasi untuk pelayanan menggunakan chatbot, menggunakan AI,
dan ini adalah kasusnya saya menggunakan Gemini ya, itu bisa menggunakan link grab. Jadi pengetahuannya tidak akan liar dan akan sesuai dengan apa yang kita suruh dan apa yang kita batasi gitu ya. Jadi itu adalah sebuah pengembangan ya dari chatbot agar pengetahuannya tidak miss nanti dengan yang sebenarnya. Jadi di perusahaan-perusahaan jika ingin menggunakan chatbot itu bisa menanamkan pengetahuannya dulu di sini ya. Berbagai inilah apapun lah, mungkin di sini ini juga seiring waktu akan berkembang. Misal bisa kita tanamkan lagi di sini tentang apa gitu. Tentang list UKM-nya misalnya, atau list apa yang kemungkinan akan ditanyakan oleh orang gitu. Bisa kita tanamkan di sini semuanya. Oke, itu adalah contoh penggunaan chatbot yang lebih personality daripada orang menanyakan di AI gitu ya. Walaupun mengerti ya, kita ngomongin Universitas Anur itu, dia ngerti ini. Universitas Anur itu di sini, itu ngerti dia. Tapi kan detailnya memang ini mungkin lebih cocok untuk riset, untuk mencari informasi yang untuk keperluan lain gitu ya. Tapi untuk lebih personality memang akan lebih terasa menggunakan chatbot seperti ini. Saya ingin kuliah di Universitas Anur, berapa biayanya, maka dia akan membalas. Tentu saya bisa bantu untuk program studi apa. S1 ilmu komputer, nah dia tahu nih. Tuh. Jadi dia sesuai dengan garis besarnya ya, kondisional dan looping ya. Dia akan mengulang sampai menemukan state yang paling tepat untuk jawabannya. Oke, mungkin itu saja dulu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Selamat pagi semuanya. Terima kasih.